Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 25 April 2023, kita merayakan pesta Santo Markus penulis Injil. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini kita merayakan pesta Santo Markus yang menulis paling awal dari keempat Injil kita yang merupakan teks dasar gereja. Seorang bapak gereja pada masa gereja perdana yaitu Uskup Papias dari Hierapolis yang hidup pada tahun 60-130 Masehi menggambarkan Markus sebagai pribadi yang banyak membantu Santo Petrus dalam pewartaannya di Roma. Bahkan Markus disebut sebagai anak rohani dari Santo Petrus. Kita bisa baca dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Bantuan Santo Markus sangat penting karena ia membantu menerjemahkan khotbah Santo Petrus yang masih berbahasa Aram sehingga orang-orang Kristen di Roma dapat memahaminya. Seperti juga ditegaskan oleh Bapak Gereja namanya Santo Irenaeus yang hidup pada awal abad kedua, di mana ia menuliskan demikian, Markus, murid dan penafsir Petrus, meneruskan kepada kita dalam bentuk tertulis apa yang dikhotbahkan Petrus. Saudari-saudaraku, menurut Uskup Papias, setelah kematian Petrus atas permintaan orang-orang Kristen di Roma, Markus menuliskan apa yang diingatnya tentang apa saja yang pernah dikatakan Petrus tentang Tuhan Yesus. Injilnya mencerminkan gaya berbicara yang lugas dan penuh kekaguman pada kuasa penyembuhan Kristus. Isi dari Injil menurut Markus bisa diringkaskan dalam ungkapan pemazmur, "Selamanya aku akan menyanyikan kebaikan Tuhan." Mazmur 89. Markus dalam Injilnya oleh karena inspirasi Roh Kudus lebih mengkhususkan pada kebaikan Tuhan Yesus yang nyata dalam karya dan mukjizatnya, anak manusia yang rendah hati, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Saudari-saudaraku, lalu bagaimana cara kita menanggapi pewartaan Santo Markus yang tertulis dalam karangan suci Injilnya? Tentunya kita tidak hanya mendengarkan pesannya dan merenungkannya, tetapi juga menghayati ideal pelayanan yang rendah hati dalam hidup dan praktek kita. Bila kita mau menjadi pelayan yang rendah hati, artinya mau mengutamakan mereka dan sesama kita, maka Tuhan pun akan turut bekerja
dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, betapa sering kami jatuh pada cinta diri yang berlebihan dan enggan membuka hati bagi sesama. Semoga sabdamu yang kami dengar dan renungkan hari ini menguatkan kami kembali untuk mau memikirkan, berniat dan melakukan sesuatu yang baik untuk sesama, sehingga tanda-tanda agung kemuliaan-Mu juga bisa kami rasakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.